Halo, selamat siang anak-anak. Bagaimana? Hari ini masih semangat? Harus ya. Anak-anak kelas 5, anak-anak choice harus tetap semangat belajar. Oke? Nah, anak-anak, untuk hari ini pelajaran tematik kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Oke. Pembahasan kita hari ini yaitu tentang menemukan ide pokok dalam paragraf. Nah, anak-anak belajar ya untuk dapat menemukan ide pokok dalam paragraf. Lanjut ya. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Anak-anak pernah dengar apa itu ide pokok? Nah, anak-anak, ide pokok itu sama dengan gagasan pokok. Nah, di kelas 4 pasti anak-anak sudah belajar tentang gagasan pokok. Betul? Nah, ide pokok ini anak-anak juga sama dengan pokok pikiran. Jadi, kalau nanti anak-anak menjumpai istilah ide pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran, itu intinya sama, ya. Apa anak-anak? Ya, betul, sama. Ingat ya. Sedangkan apa ya ide pokok itu? Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Apa anak-anak? Diulang. Ya, gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Gagasan. Gagasan itu seperti ide, ya. Atau seperti pikiran, ya. Sedangkan dasar itu seperti awal atau pertama atau yang pertama. Artinya, ide pokok itu merupakan gagasan, ide, pikiran yang menjadi dasar, awal, pertama, ketika kita akan membuat sebuah paragraf. Paham? Ibu ulangi ya. Jadi ide pokok itu merupakan gagasan, ide, pikiran yang menjadi dasar, awal, pertama, ketika kita akan membuat sebuah paragraf. Sampai di sini paham? Bisa lanjut ya. Jadi anak-anak, ketika akan membuat paragraf harus menentukan ide pokok terlebih dahulu. Artinya anak-anak nanti kalau akan membuat paragraf ya, anak-anak harus menentukan ide pokoknya dulu. Begitu ya. Nah, ide pokok ini anak-anak biasanya disajikan dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama ini nanti akan dikembangkan menjadi beberapa kalimat.
ya, atau biasanya kita sebut sebagai kalimat pengembang atau kalimat penjelas ya. Jadi kalimat utama tadi ini anak-anak kalian kembangkan, kalian jelaskan menjadi beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat pengembang atau kalimat penjelas ini anak-anak itu bisa terdiri dari 2 kalimat, 3 kalimat, atau bahkan bisa lebih ya. Dan gabungan kalimat utama dan kalimat pengembang ini akan menjadi sebuah paragraf. Apa anak-anak? Ya, betul ya, paragraf. Nah, kalian juga perlu tahu anak-anak bahwa kalimat utama ini tidak hanya terletak pada awal paragraf ya, tetapi juga bisa di tengah paragraf dan juga bisa di akhir paragraf. Sampai di sini paham? Bisa lanjut ya. Sekarang Ibu akan memberikan satu contoh paragraf. Nah, bacaan ini Ibu ambil dari buku tema 1, tapi Ibu potong, Ibu ambil hanya satu paragraf saja. Nah, sekarang kita coba cari ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Judul bacaannya adalah organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Coba anak-anak perhatikan, anak-anak baca lagi, mana yang merupakan ide pokoknya. Ibu berikan waktu. Apakah sudah ketemu? Oke, lanjut ya. Nah, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini merupakan ide pokoknya anak-anak ya, atau kalimat utamanya. Nih, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, sekarang kalimat pengembangnya yang mana? Oke, kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ini adalah kalimat pengembang dari kalimat utama. Paham? Oke, nah sekarang anak-anak, Ibu akan memberikan tugas supaya anak-anak mencoba untuk menemukan ide pokok dari tiap paragraf ya. Jadi silakan anak-anak buka tugasnya, kalian kerjakan dengan tulisan yang rapi dan tegak bersambung ya. Kalaupun nanti ada yang kurang jelas, anak-anak bisa tanya kepada Bu Novita atau Bu Wati, begitu ya. Oke, semangat untuk terus belajar. Selamat siang.